Oke, gimana? Oke, dengar nggak suara saya? Udah dengar, ini dengar. Kayaknya kalau bertiga di jaringan saya tuh nggak kuat gitu. Emang TLKM nih nggak kuat TLKM. Makanya, friend. Coba kalau bertiga nggak kuat, aku keluar dulu deh. Gampang. Gak, kita coba dulu ya, kita coba dulu. Ya, kita coba dulu. Kalau bertiga nggak kuat, udah giliranmu lah, Mas. Nanti aku Iya, nonton aja. iya, kita coba dulu deh. Kopol, Tapi emang harus ganti jaringan lah. Aduh, duh, duh. kok kok- kok- Nah, dengar nggak? Dengar, dengar. Oke, Kayaknya udah pakai smartphone nih. wah, oke, kita tinggalin smartphone dan kita bahas CPO malam hari ini. Habis di Besti Ciwa. Gimana? Kita kalau saya Pelan-pelan, Wah, Mas. putus. Pelan-pelan ngomongnya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jangan terlalu semangat malam ini. Pelan-pelan aja biar nggak putus-putus. Iya, masih sektor edge itu kayaknya sinyalnya. Mm-mm. sektor CPO apa masih benar? Aku out deh, aku out dulu deh. Aku out, Ya, aku out. Kayaknya nggak kuat. Aku out, aku out. coba-coba. Kok dengar nggak? Nah, ini lebih lancar nih. Oh, kayaknya emang susah nih kalau bertiga nih. Iya, atau enggak kayaknya memang sumber masalahnya si Kevin gitu. Kayaknya karena tuh dia suara ya di belakangnya itu kayak dikerap gitu kan. Coba-coba berdua lancar nggak nih? Ya, kita coba dulu nih. Kopol, Iya, ya. kita bahas Ya, CPO nih, Mas. Gimana nih sebenarnya secara industri sektor CPO itu menarik gak sih sebenarnya buat invest? ya, kalau CPO itu kan sebenarnya kinerja perusahaannya kan tergantung sekali dengan harga komoditasnya ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya harga komoditasnya tinggi ya pasti kinerja perusahaannya bakal bagus gitu. Jadi yang perlu kita lihat kan gimana nih harga komoditasnya gitu ya. Nah, meskipun beberapa hari ini udah mulai menurun ya harga CPO ya, tapi sebenarnya masih di harga yang cukup tinggi sih gitu. Mhm. Nah, paling kita harus tahu aja kenapa kemarin itu harga CPO-nya tinggi dan kenapa sekarang tuh mengalami penurunan gitu. Kalau menurut saya gitu. Oke. Jadi harus pantaunya ya CPO-nya gitu kan. Ya, Nah, salah satu mm-mm. Karena kan dia dipengaruhi sama supply and demand ya gitu. Jadi kalau misalnya harga CPO-nya turun, otomatis kinerja kinerja perusahaannya kan turun gitu. Gitu. hmm, oke. Nah, Heeh. ini menarik, menarik sebenarnya kita bahas CPO ini. Buat teman kalau mau bertanya silahkan di kolom Q&A bilang apa nih tadi ya, bilang nggak pakai brand Ian, besok gue pakai band. Iya, masih putus-putus loh, Gip. Oke, oke, oke. Kayaknya juga sumber masalah ada di Kevin nih ya. Nah, kalau kita lihat nih misalnya harga TBS saat ini kan TBS-nya fluktuatif juga. Nah, Mm-mm. kalau secara di leader di CPO itu yang mungkin masih menarik tapi harganya juga masih murah itu apa sih sebenarnya kalau bisa kita lihat? Aduh, coba ulang, Gip. Nggak kedengeran. Kalau kita mau masuk ke sektor CPO buat Ya. investasi gitu, mempertimbangkan hal apa aja nih, Popol? Oh, yang pertama kan harga komoditasnya nih. Saya mau jabarin aja dulu kenapa sih harga komoditasnya tuh bisa kemarin bisa naik banyak, terus kenapa sekarang mengalami penurunan ya. Ini meskipun saya bukan ahli CPO ya, tapi berdasarkan pengamatan saya aja gitu ya, gitu ya. Nah, kemarin tuh kan CPO naik banyak tuh karena ada supply shortage ya. Supply shortage itu dikarenakan misalnya eh, CPO itu kan nggak dipengaruhi oleh
kelapa sawit aja sebenarnya. Tapi misalnya minyak minyak itu kan ada minyak nabati itu ada yang lain selain CPO gitu. Kayak soybean oil, ada biji bunga matahari gitu kan. Nah, waktu tahun kemarin itu kan di Amerika Latin sebagai sumber soybean oil itu kan mengalami kekeringan, Gip. Jadi supply-nya itu kurang sehingga harga CPO dan harga soybean oil tuh naik gitu. Nah, terus diperparah lagi karena ada COVID di Malaysia itu pekerja-pekerjanya banyak yang pulang kampung gitu. Jadi CPO di Malaysia juga terhambat. Nah, ditambah lagi adanya perang Rusia Ukraina yang di mana Rusia Ukraina itu kan sebenarnya sumber biji bunga matahari. Nah, makanya dari itu kan awal yang tahun-tahun kemarin itu harga CPO tuh naik tinggi gitu. Nah, tapi kalau belakangan ini kan udah mengalami penurunan nih. Nah, penurunannya itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal sih sebenarnya. Nah, yang pertama itu kemungkinan tuh karena eh, apa namanya? Karena supply-nya itu udah bertambah gitu, walaupun demand-nya masih tinggi gitu. Nah, kenapa bisa bisa kenapa saya berasumsi bahwa supply-nya bertambah gitu? Karena di Amerika Latin itu eh, mereka tuh nggak hanya produksi soybean, tapi mereka juga nanam kayak katun, terus corn, wheat dan lain-lainnya gitu. Jadi kita bisa lihat harga komoditas yang lain ikut turun, kayak katun, wheat, sama corn tuh ikut turun. Nah, sehingga berarti kita bisa tahu bahwa iklim di Amerika Latin itu udah mulai membaik, sehingga hasil pertaniannya udah mulai banyak. Sehingga mereka tuh di sana juga menanam soybean oil gitu. Nah, jadi itu menurun gitu. Jadi, oh berarti CPO itu supply-nya udah bertambah, walaupun demand-nya masih high, karena ada supply yang hilang masih ada supply yang hilang di Rusia dan Ukraina tapi nggak setinggi demand yang waktu awal-awal itu gitu udah gitu mungkin dipengaruhi oleh demandnya yang sedikit menurun akibat China tuh lockdown lagi kan gitu kayak Hmm, gitu gitu kurang lebih jadi CPO-nya tuh agak turun sekarang walaupun masih tinggi sih gitu. hmm, ya. Nih, Kopol, ada pendapatnya tentang produk-produk CPO. Apakah bisa menghambat prospek CPO? Jadi mungkin karena ada minyak biji bunga matahari, industri lainnya gitu. Nah, gimana nih? Ya kan kalau misalnya apa eh, minyak nabati itu kan komplemennya banyak gitu ya tentu aja misalnya kalau misalnya demand-nya ada misalnya demand-nya 100 nih ya supply-nya tuh misalnya CPO 50 ya nanti ada supply-supply yang lain sebagai pengganti gitu yang kemarin terjadi itu supply yang lainnya nggak ada jadi CPO-nya benar-benar tes. Tes, lanjut. Oh ya 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 gitu. Hmm, Kalau jadi, menghambat enggak ya kan komplement tapi mengurangi apa demand-nya itu diambil sebagian sama supply yang lain gitu. hmm, Ah. hmm. Oke, berarti kalau tadi tidak akan terlalu mengganggu gitu ya prospek CPO dengan adanya produk-produk dari CPO ini. Jadi masih tetap sustain dan terus berjalan ke depannya. Ya, tapi tetap Pak pengaruh ke harga komoditinya Pak. Kalau misalnya komplemennya itu supply-nya banyak, tentunya akan mengurangi harga dari CPO itu sendiri gitu. Hmm, oke. Ah, Nah, kalau kita lihat di industri, oh kan ini cenderungnya cyclical ya. Seperti ah. kita, jadi cyclical ya berarti kalau kita lihat dari ini lebih cocok di trading secara cyclical atau kita buat long term. Ya, long termnya berapa lama dulu?
ya kita sambil pantau aja sih sebenarnya Gip. Jadi misalnya kalau kondisi CPO-nya kira-kira udah mulai nggak bagus ya mesti dilepas juga. Kalau menurut saya sih gitu. Ya, Mhm. tapi bukan nggak memungkinkan gitu bahwa ada perusahaan yang cyclical tuh bisa berubah menjadi perusahaan growth, tapi ya mungkin effortnya tuh agak susah gitu. Karena begitu supply-nya banyak itu dia harus menciptakan demand dia sendiri. Nah, itu gimana caranya kan? Nah, kayak gitu. Kalau misalnya eh, menciptakan demand belum tahu juga ya gimana gimana caranya ya kalau kalau CPO ya meskipun ada biodiesel aja kan sebenarnya eh, CPO yang diproduksi di Indonesia kan 48 juta metrik ton. Itu udah dengan biodiesel tuh baru 18 juta gitu. Mau nggak mau kan si 30-nya diekspor gitu. Kalau misalnya demand ekspornya nggak ada itu kan mau nyerap 30 juta metrik ton tuh agak susah. Nggak tahu kalau Mhm. misalnya ke depannya itu bisa sampai B100 gitu. Mhm. Oke, nih Kopo, ada pertanyaan nih. Ada peraturan pemerintah yang berubah-ubah. Jadi kan kita tahu tarik ulur terakhir itu kalau saya nggak salah pajak CPO ekspor pajak itu dihapuskan bahkan nanti mau di eh, ini aturan DMO dari CPO. Jadi otomatis ya keran ekspornya semakin. Nah sebenarnya kayaknya ini tuh jadi ada perang konflik kepentingan ya. Jadi sebenarnya kalau program DMO gitu ya kayak di batu bara tuh bagus. Bagusnya tuh karena supaya inflasi di dalam negeri itu terjaga gitu ya. Nah, cuman DMO ini tuh nggak bisa dipraktekkan plek-plekan gitu di CPO karena kalau di batu bara kan semuanya masuk ke PLN lebih gampang. Terus nggak ada hulu nggak ada hilir kan. Nah, kalau di CPO ini kan ada hulu ada hilir ya kan. Yang jadi persoalan adalah waktu itu kan harga CPO-nya tinggi, otomatis TBS-nya naik gitu kan. Nah, TBS-nya naik ini pemerintah nggak mau harga minyak goreng inflasi naik gitu. Makanya harga minyak gorengnya dibatasin. Ini yang jadi problem antara hulu dan hilir gitu sebenarnya. Nah, padahal eh, kebutuhan minyak goreng di dalam negeri itu nggak banyak gitu. Harusnya sih Mhm. bisa diselesaikan gitu. Apakah dengan satu perusahaan yang dikelola negara misalnya, ini nggak tahu ya, yang dari hulu ke hilir gitu. Kalau nggak susah ya nggak selesai-selesai gitu. Kalau Mhm. misalnya TBS-nya mahal, masa minyak gorengnya bisa murah gitu kan? Mhm. Oke, tapi kalau kita compare dengan minyak goreng dalam negeri kita dengan kebutuhan ekspor, itu ekspor karena kan ya, gede juga kan kalau diekspor. Perusahaan itu kalau kita mau memilih perusahaan yang apakah kalau model bisnisnya lebih kontribusikan dari ekspor kalau hulu sampai hilir sebuah perusahaan menarik nih gimana tuh? Aduh nggak jelas. Gip, ulangin Gip, pelan-pelan Gip. Putus-putus Oke, jadi gini nih, kalau kita mau investasi di perusahaan emiten CPO, Iya. lebih bagus emiten CPO yang model bisnisnya ekspor full atau atau kita milihnya yang hulu sampai hilir ada nih penyerapan dalam gede. Nah, sebenarnya lebih aman yang dia punya punya hulu, punya hilir, jadi punya downstreamnya gitu, Gip. Nah, jadi setidaknya itu kebunnya dia tuh ada yang serap produknya. Jangan sampai punya hulu tapi nggak punya hilir. Nanti TBS-nya, nih, misalnya gini, lu punya kebun, punya pabrik. Nah, lu ada permintaan minyak goreng, pasti yang diambil eh, sawit yang dari kebun lu dong. Nah, nggak mungkin lu beli sawit dari orang luar kalau misalnya kebun lu aja nggak keserap. Hmm. Nah, makanya lebih bagus yang punya hulu, punya hilir gitu. Jadi
begitu begitu demand-nya kurang tuh ya udah setidaknya TBS lu terserap gitu. Mhm. Nah, kalau yang punya hulu aja, dia mau jual ke siapa kalau misalnya saat demand-nya nggak ada? Pertanyaannya kan gitu. Mhm. Makanya emiten CPO itu kan kadang-kadang dibagi, ada petani plasma, ada petani yang dari luar, ada yang kebun inti gitu. Supaya lebih fleksibel supply-nya gitu. Supply-nya bisa dijaga gitu. Mhm. Saat demand-nya turun. Tapi kalau demand-nya naik, oh dia bisa ambil-ambil dari kebun-kebun lain gitu. Mulai susut gitu. Oke. Gua putus-putus Putus nih. nih, Git. Gimana nih sekarang nih? Kita cek lagi nih. Masih putus-putus nggak nih, Kopol? Udah. Ada lumayan ya. Bandwidth tuh kayaknya harus ditambah loh. Git. Apa? Bandwidthnya harus ditambah. Ya, ntar gua tambah ya. Gua telepon IndiHome, alias Telkom nih. Tolong ya. Iya. Minta duit ke cuan. Boleh, boleh, boleh. Komen lagi bawa-bawa kantor saya kan. Itu sih gitu. Ini ya. Ah, iya, saya ini gitu. Nah, kok TB, kita bicara soal itu apa? ada yang namanya TBS. TBS itu tandan buah segar. Jadi masih dalam buahnya, buah CPO itu. Kalau CPO itu udah jadi eh, Hmm, minyak gitu lah kurang lebih. Itu ada yang nanya. iya. Jadi kalau sawit baru diturunin dari pohon, udah punya Eh, buah, es tuh tanam buah segar. Kalau yang udah eh, diolah, eh, oh, keren. CPO. Ya, besti-besti cuan itu upaya pemerintah mendorong B40 sampai 100 itu gimana nih nanti dampaknya kayak Ya kalau menurut saya sih bagus ya kalau misalnya bisa sampai B40 terus ditingkatin terus sampai B100 karena yang tadi saya bilang produksi CPO kita tuh 48 juta metrik ton tapi yang terserap 18 juta ton. Anggaplah sekarang masih B30 gitu kan. Kalau misalnya dia jadi B40, B50 berarti kan kapasitas CPO yang bisa diserap di dalam negeri itu bertambah. Jadi kita nggak ketergantungan terus dengan demand yang ada di luar negeri gitu. Nah, kedua itu negara kita tuh pengimpor minyak sehingga devisa negara kita tuh banyak banyak diperlukan untuk mengimpor minyak gitu. Nah, kalau misalnya minyak nabati ini bisa menggantikan minyak bumi gitu dengan biodieselnya, itu tuh bisa bagus untuk perekonomian negara kita juga gitu. hmm, Jadi terutama ya CPO juga pasti kena sih harusnya gitu. hmm, oke. Ini ada pertanyaan dari N Laura. Kita masih bahas soal biodiesel gimana? 2004 2024 apakah masih bisa lanjut? Waduh, saya nggak tahu presidennya siapa masalahnya ya. Cuman saya harapin sih bisa terus lanjut ya, gitu. Sama tergantung ininya, itu kan tergantung research-nya juga ya, karena memang agak susah tuh naikin dari B30 ke B40 juga kan, terus dari B40 ke sampai ke B100 ya tergantung penelitiannya juga bisa sukses apa enggak ya, nggak cuma tergantung pemerintahnya. Tapi yang penting sih Hmm, kalau bisa pemerintahnya yang support, bisa support ke situ gitu, supaya bisa hmm, berhasil hmm. gitu. Oke. Oh, tapi kalau kita lihat emiten-emitennya dari yang masih menarik itu apa sih yang bisa diperhatikan? Tadi ada komen LC gimana tuh? Nah, kalau misalnya perusahaan CPO itu salah satu yang bisa dilihat itu dari umur tanamannya. Kalau misalnya umur tanamannya masih muda, masih banyak yang prime itu biasanya menghasilkan FBB yield sama OR yield yang tinggi gitu. Jadi nanti pengaruh ke ininya apa? Ke NPM sama GPM-nya perusahaan gitu. Jadi lebih untung biasanya, lebih produktif tanamannya gitu. Hmm, Kalau kalau tadi apa LSIP tuh kayaknya udah 14 tahunan gitu. Kalau saya sih hmm, pilih yang masih lebih muda-muda gitu. hmm. Apa dong?
Ini bukan mau ngepom-pom ya. Ya nggak Kalau yang masih apa-apa. Kan kalau yang disclaimer masih kita iya disclaimer disclaimer. Nah, kalau yang masih muda-muda itu kemarin kayak ada di CSRA, TAPG itu masih muda juga gitu. Nah, kebetulan TAPG itu kita besok mau bikin acara sama Triputra Agro Persada gitu. Mhm. Jadi itu masih menarik nih kok. Ya masih menarik kalau CPO-nya bagus ya harganya ya. Nah, tapi kalau TAPG ini, nah gini, yang tadi saya bilang kalau ada hulu ada hilir lebih aman kan. Nah, TAPG ini tuh udah mulai masuk ke refinery gitu. Jadi udah mulai bikin downstreamnya juga, udah mulai masuk ke downstreamnya juga gitu. Mhm. Oke, kalau ini ada yang komen ANJT. ANJT kemarin kita udah bikin acara sama ANJT. Jadi gimana kalau udah bikin acara? Menarik kan? ANJT itu, nah gini, kalau CPO itu gini, dia ada upstream, ada downstream ya. Kalau upstreamnya itu dia ada pabrik milling, ada pabrik CPO-nya gitu. Nah, pabrik millingnya itu kan per 10.000 hektar CPO satu biasanya satu pabrik milling. Nah, ANJT itu ada pabriknya, cuman dia tuh posisinya mencar-mencar. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 gitu. Nah, tapi jadi kalau dia mau masuk ke refinery itu tuh kan perlu untuk efisien perlu 150.000 hektar tapi di dalam satu area gitu. Jadi untuk masuk refinery dia agak susah kayak gitu. Nah, resikonya itu aja sebenarnya. Cuman dari valuasi kan murah, PBV 0,5 segala macam ya. Gitu. Jadi ada plus minusnya gitu. Nah, kalau TAPG eh, lebih nyatu si kebonnya. Jadi dia bisa bikin refinery di situ. Kurang lebih gitu. Mm-mm. Kalau yang baru IPO hari ini gimana tuh? Nah, John Lynn ya, si John Lynn itu tuh salah satu pabrik biodiesel terbesar sih yang bikin menariknya gitu, Gip. Mhm. Heeh, gitu. Iya, the Kalau king kalau of machine. kalau biodiesel kan nanti hubungannya sama kontrak Pertamina, jadi demand-nya kan udah ada gitu. Hmm. Heeh. Jadi nggak terpengaruh sama yang di sana gitu. Kita udah ada kontrak sama Pertamina. Hmm. Oke, 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 oke. Ini kita undang Kevin ya, soalnya katanya dia mau membahas soal teknikal nih. Coba, gue Oh, sok. sok deh, kita undang. Sok. Kita tes internetnya Gibran masih kuat apa enggak. Kalau nggak kuat, udah Gibran jadi patung aja. Kita berdua aja, Iya. Kopol. Iya udah cuekin aja. Jatuh. Silahkan. Nih, udah disiapin nih. Kalau mau nanya-nanya teknikal, udah aku siapin nih. Nah. Ah. Buaya, Oke. buaya, Win, buaya, Win. Buaya, buaya. Buaya. Ya. Heeh. Waduh, tanda-tanda tuh. Tanda-tanda. Iya kan? Nah, ya, ya, ya. Jadi Besti Cuan kalau mau nanya ini soal technical satu emiten, boleh taruh di kolom Q&A nanti kok Kevin jelasin nih. Coba deh satu-satu. Tadi kan ada yang komen LSIP nih. Gimana tuh kalau LSIP nih? Elsip gua yang komen, kenapa gua yang harus bahas? Iya kan? Tanggung jawab, Pak. Oh gitu Elsik ya? tuh jagoannya si Kevin. Iya iya iya, bener jagoan gua nggak boleh nanti pom pom bahaya. Tapi ini menarik sih. Jagoan. Tunggu. Ini ini ya ini cukup menarik ya. Coba aku ini gambar dari tadi nggak kutak atik ya. Muncul tiba-tiba langsung begini kan ya. Ini tadi di sini ada area supply, tapi hari ini ada candle lumayan bagus ya. Candle ya kita bisa bilang ini morning star lah ya. Di candle sini ini morning star. Kemudian ini garis warna biru punya saya itu MA20. Artinya dia belum jebol tren jangka pendeknya. Maksudnya setelah dia naik, dia turun lagi, tapi dia uji MA20-nya masih kuat. Jadi kalau besok nih, dia bisa candle hijau nih sebenarnya nih. Kemudian dia berhasil closing di atas 1260.
Nanti dia pertaruhannya, bukan pertaruhan sih, nanti dia bakal ke area sini nih. 1325, 1350, tapi ini di sini ada MA 200 nih. Nah, ini MA 200 warna hitam nih. Ini juga harus hati-hati gitu. Cuma kalau sekilas ngelihat trennya masih oke ya sebenarnya ya. Technical dikit kok. Ini masih higher low, masih higher low ya. Di sini juga masih higher high. Ya, jadi masih menarik sebenarnya untuk LSIP. Secara singkatnya masih menarik gitu. Friend, gimana nih, mau dibahas nggak, Friend? Oh, kalau udah ubah model bisnis, nanam sawit bukan BTS lagi, baru di. Oh iya, iya. Aduh. Enggak lah, hari ini aku gambar-gambar aja, lagi pengen gambar-gambar, udah lama nggak gambar-gambar. Biasanya kan jadi host mulu. Kopol mau nanya apa, Kopol? Buaya. Buaya, coba buaya. ANJT tuh kasihan banyak yang nanya. Yang nanya tadi ANJT. ANJT juga sama. CPO kayaknya mirip-mirip ya semuanya ya. Kalau aku lihat ya. Mirip-mirip. Benar-benar mirip-mirip. Ingat nggak? Waktu itu aku bilang, kok tungguin deh deket-deket 700-an deh, ya kan? Area-area sini nih. Dijemput kan? Di sini. Turun sampai sini nih. Nah, ini dijemput nih di sini nih. Nah, paling kalau mau nunggu, kalau buat investor kan nyarinya bawah nih. Ya kan? Bukan nyari atas. Kalau value-nya masih murah, nunggu di bawah, mungkin nunggu di area sini 740 sampai 765. Cuman ini sih sama, prinsipnya sama seperti LSIP tadi ya. Jadi ini warna biru itu MA20. Ya, dia masih berhasil nih berada di atas MA20. Di sini juga ada rejection. Ya, artinya mungkin akan ada pelanjutan tren, tapi ini dia belum berhasil tembus MA100 nih. Merah tuh MA100. 50, maaf, 50. Ya, saya pakai triple M soalnya. MA50. Nah, biasanya kalau udah kayak gini kan, kalau namanya tren itu, tren kuatnya itu di MA200 ya. Tren kuatnya ya. Kalau misalnya bicara jangka panjang. Kayak contoh di sini nih, aku ambil contoh di sini gitu ya. Sini kan kelihatan nih. Dia uji MA200. Di sini juga dia uji MA200, baru dia jalan ke atas. Gitu kan? Nah, di sini dia kena supply. Di sini pun ketika dia turun, candlenya gede bodinya. Ya, nah ini tandanya tren emang sebenarnya udah patah. Tapi apakah totally 100% patah? Ya, ini sih aku ngelihatnya udah mulai coba mau rebound lagi, meskipun kita mesti lihat nih MA20-nya dia kuat atau enggak. Karena ini udah lumayan lama nih di bawah MA20 nih, udah dari bulan Juni dia di bawah MA20. Tapi di bulan Juli dia sempat rebound dikit. Ya good sign sih sebenarnya, good sign. Cuma kalau mau beli untuk trader mungkin ya masih good position di area 815 sampai 840 itu still a good position sebenarnya. Ya, masih bisa ini jadi area demand. Terus kemudian turunin dikit, ini di sini dia juga ada demand di sini. Ideally di sini ada demand 790 sampai 805, di sini ada demand juga nih. Ya, jadi di sini masih area yang oke. Ya. Tapi kalau saya lebih suka MA20-nya dia nggak jebol sih. Jadi lebih menarik kalau MA20-nya nggak jebol gitu. Itu kalau dari sisi teknikalnya ya. Gitu. Tapi kalau fundamentalnya Kopol lah lebih paham. By the way, Ini kok fundamental. By the way apa? By the way, gini kok. Mungkin ini nyambung ke fundamental ya, Mas Gibran ya. Menurut Kopol tuh emiten CPO itu ada proxy ke emiten ayam nggak? Proxy, maksudnya gimana proxy? Ya mungkin bukan proxy kali ya, mungkin korelasi gitu ya. Dengan penurunan harga CPO bakal ngaruh nggak ke emiten ayam-ayaman? Kan tadi kan bicaranya substitusi tuh dari kayak kedelai dan yang lain-lain. Itu kan salah satu kayak kedelai itu kan sebenarnya juga ngasilin minyak. Kalau if I'm not mistaken ya soybean oil kan, sama jadi bahan juga untuk pakan ayam gitu. Itu punya hubungan nggak gitu kok dengan emiten ayam? Hubungannya kan nggak langsung sebenarnya, Vin.
Karena ayam tuh kan pakainya wheat sama corn kan. Ya, Nah, dulu tuh kenapa CPO naik tinggi tuh karena ada masalah di weathernya di Amerika oke. Latin. Nah, di Amerika Latin tuh kan dia nanam selain soybean yang Ya, menghasilkan oil, dia juga nanam corn sama katun dan yang ya, lain-lain gitu. ya. Nah, dengan membaiknya kondisi di Amerika Latin, otomatis kan mereka ada panen, Vin. Makanya harga harga selain harga soybean oil yang turun, sama harga CPO yang turun, menyebabkan harga katun, wheat sama corn juga ikut turun, Vin. Gitu, Vin. Hmm. Jadi hubungannya itu sebenarnya lebih ke corn Tapi kan core-nya sama ini wheat. ya, kayak kemarin kita sama Malindo tuh sebenarnya core-nya itu kan lokal ya kok ya. Iya, lokal sih, iya, Lokal corn kan, gitu. kita udah nggak itu. Ah, I see. Oke, nih ada yang nanya nih, untuk persentase TBS yang bisa menjadi CPO, apakah penting dilihat dalam analisa saham CPO? Oh iya, FBB yield sama OR yield kan. Nanti kalau yang FBB yield sama OR yield yang tinggi berarti dia bisa menghasilkan CPO-nya lebih banyak dan lebih bagus gitu. Ya, itu Biasanya yang kan ada di presentasi Pubex biasanya ada berapa FBB yield-nya, berapa OR yield-nya gitu. Untuk perbandingan biasanya. Oke, itu tuh Matthew udah terjawab ya pertanyaannya buat Besti Cuan yang ada kolom Q&A, mau nanya fundamentalnya boleh ke Kopol, mau teknikalnya boleh ke Ko Kevin. Langsung disikati langsung. Itu Bisa. itu juga dipengaruhi sama umur tanaman, Gip. Mhm. Ya, Jadi kalau umur tanamannya lebih produktif ya pasti FBB yield sama OR yield-nya lebih tinggi. Tapi di rentang umur berapa sih sebenarnya yang tanaman CPO itu bisa dikatakan produktif lah? Biasanya 7 sampai 14 lah. 11 tahun biasanya paling prime gitu. 11 Makanya tahun. biasanya kan di pie chart-nya 7 sampai 20 tahun itu yang produktif. Biasanya yang awal-awal tuh yang capexnya gede. 1 sampai 4 tahun kan nggak menghasilkan, capexnya gede gitu. Nanti 7 tahun ke sana udah mulai oke. Tapi aduh kalau ini tadi ada yang, gimana lanjut Mas Gibran dulu. Lanjut, Oh, tadi ya. ada yang nanya tapi setelah Mas Gibran aja. Ya, kalau misalnya apa namanya perusahaannya kan yang udah gede-gede, yang udah mature nih kayak LTIP, terus emiten-emiten CPO yang besar itu pasti umur dia juga ya di atas 4 tahun juga kan rata-rata. Hmm, betul Gip, di atas 14 tahun kayak Smart, Aali, terus makanya TAPG ini menarik, kebunnya besar tapi umur rata-ratanya masih 11,3 tahun. Gitu. Tadi I pertanyaannya see. gue nggak kedengeran sih Gibran. Masih putus-putus. Oke, Ya TAPG masih ya, putus. TAPG ya, jangan lupa ya besok jam 7 malam. Ya bisa daftar di Cuans. Ya, TAPG. Nanti ya selain TAPG sebenarnya tadi kenapa gua bahas ayam kan karena tadi tuh kayaknya ayam juga ada proxy lah sama kacang-kacangan dan yang lain-lain tadi sebagai komplementernya si itu kok CPO ya kan. Eh Jangan lupa juga sebenarnya kita minggu depan ada acara juga sama emiten ayam ya kok ya. Ya, jadi tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Gua 11 ya? sampai lupa. 11. 11. Nah, 11 itu sama SIPD dari Seria gitu. Jadi Ya, menariknya SPD Mas Ria. TAPG itu perkebunannya 4.0, kalau SIPD itu peternakannya digital Peternakan gitu. ayam 4.0 Mm, ya. 4.0 Jadi gitu. CPO digital sama ayam digital ya Iya gitu. topiknya. Ini ada yang mau nanya TAPG nih. Dari tadi kayaknya pada penasaran TAPG nih. ini kok. Oke, TAPG ya. Nih, Ini mah kelihatan besok jelas Ratu nih. Bin. Oh iya,
Nggak apa-apa, besok ulang Besok lagi, atuh. besok sama ini Jangan kan. atuh. Oh ya, jangan, Jangan atuh, nanti boleh, besok nggak boleh. ada teknikalnya. Iya. Iya deh, Cuma besok ini ada udah sesi kelihatan teknik. lah. Ya ini udah lumayan kelihatan, tapi besok aja biar lebih menarik lagi. Biar pada Besok, penasaran ya teknikalnya gimana ya. iya gitu, supaya Iya, pada iya. pada ikutan nanti besok nungguin Kevin. Iya. Ya, besok 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 kasih saya sesi ya kalau lebih panjang ya untuk bahas teknikal lebih dalam ya. Boleh. Boleh. Nah, kalau kalau nggak mau bahas APG yang lain dong. Apa tuh? CPO kalau ngomongin CPO ya. Sebenarnya kalau aku pribadi aku suka ini kok. Gosko. Kasih. Oh iya, Gosko lu Gosko. sukanya. Gosko sama LC. Pokoknya dua itu CPO andalanku. Ya kan? Kalau gua sukanya CSRA sama TAPG. Nah, kalau gua Gosko. Soalnya Gosko ini menarik kok. Ya kan? Kalau ngelihat dari EPS-nya itu kayak berapa ya? 8 tahun terakhir kalau aku nggak salah ingat tuh itu negatif mulu gitu. Dan emang baru apa? Baru IPS-nya itu baru balik kalau nggak salah itu di tahun ini, ya kan? Di awal tahun nih. Coba aku buka RTI bentar ya. Ya, nanti CPO-nya turun, dia merah lagi, Vin. Jangan dong. Tapi Q2 belum keluar. Kan kita turunnya Q3 CPO. Ya kan? Q2 belum keluar. Ini juga menarik sih. Tapi kalau dengan sengaja nggak sengaja kita ngelihat emiten CPO, ini most likely mereka semua udah di atas MA20 gitu ya. Rata-rata tuh udah di atas MA20. Mungkin kan terakhir tuh ada isu itu kan ya Ko ya. Kalau teman-teman perhatiin nih sebenarnya teknikal ini kan juga ngikutin karena isu-isu fundamental. Ini kan terjadi itu karena waktu itu pelarangan ekspor itu kan Ko. Sehingga harganya Iya, turun. iya. Nah, itu di periode ini tuh, Juni itu kan bener kan sampai Juli. Nah, begitu ekspornya dibuka, ini tuh larinya di sini. Ini benar-benar lari di sini nih, ekspor dibuka segala macam. Nah, ini larinya di sini gitu loh. Jadi ya kalau misalnya mau combine teknikal sama fundamental tuh oke banget gitu. Apalagi tahu makronya dan yang lain-lain itu oke banget. Kita bisa dapat momentumnya lah, gitu kan. Nah, yang lebih lucu lagi kalau teman-teman lihat nih, ini di sini Gosko nih, ini sebenarnya area demand. Ini area demand-nya, gitu kan. Nah, dan dia aku lihat mantul pas di area demand-nya gitu. Jadi kalau bicara namanya breakdown, itu kan biasa nunggu 3 hari, 3 days rule ya. Kalau teman-teman tahu technical itu namanya 3 days rule gitu. Sebagai konfirmasi bahwa memang itu udah breakdown gitu. Ya kan? Jadi kalau kayak cuma baru 1 hari, apalagi teman-teman megangnya istilahnya yang udah dari bawah-bawah gitu ya. Ya jangan langsung exit begitu juga gitu. Kecuali emang volumenya gede. Ini turunnya volumenya kecil banget nih. Ya kan? Kalau secara teknikal volumenya kecil banget. Udah gitu secara tren jangka panjangnya MA200-nya belum tembus kan. Nah, pas di sini ada demand. Nah, di sini teman-teman bisa stack sebenarnya. Nah, sambil nunggu mungkin ini ada apa ya istilahnya ya, ada berita atau ada apa gitu kan. Nah, jadi ketika di sini diangkat kita juga lihat volumenya menarik atau enggak. Kalau teman-teman belajar bandarmologi, Kopol juga udah jago tuh bandarmologi itu. Itu fundamental pakai bandarmologi tuh Kopol tuh. Ya kan? GR, ya kan YP. Gua mah jago bisikan bandar, Vin. Modal telinga. Ya kan? Iya. Nah, begitu ini di sini jebol MA20, teman-teman bisa lihat lagi gitu. Apakah memang ini MA20-nya kuat, volumenya ada. Beda kan? Volume MA20 yang jebol di sini, yang breakout, sama volume yang breakout MA20 di sini, itu volumenya beda kalau teman-teman lihat. Ya, size-nya juga udah beda tuh. Iya kan? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ini satu tren tuh benar-benar terkonfirmasi kuat atau enggak. Itu ngelihatnya dari volumenya. Nah, kalau ngomongin Gosko, gimana kok? Jadi belinya setelah break atau sebelum break nih? Tergantung nih, kalau trader ya belinya konfirmasi dong kok. Oh. Tapi kalau investor kayak waran 2 gitu kan, nah itu belinya di 16, di 15 gitu. Aduh, yang gua 20, Vin. Gimana nih investor kalau sama trader turun bawahnya nih? Iya, gua dulu yang beli lagi, baru lu. Makanya kok pakai teknikal kok buat ini. Ini teman-teman masih ada yang mau nanya nggak nih?
Kalau nggak ada, Kopol yang mau nanya soalnya, teknikalnya. Ya boleh nih. Saya gambar. Coba Hah? nih kalau silakan tuh. W2 nyampe 200 nggak kok? Insya Allah. Anyway, Pengennya anyway sih ini sampai menarik. 200. Iya, iya. Ini menarik nih. Di sini ada volume, turunnya masih kecil-kecil, jadi mungkin bisa nyari kali ya, Bosco. Ya, ideally masih bisa nyari area di sini nih. Ini area demand nih. Jadi kalau dikasih dekat-dekat MA20 151 ini boleh buat trading. Mungkin mappingnya bisa begini ya. Ini mungkin ya, disclaimer on ya teman-teman ya. Mappingnya bisa begini. Nah, kalau udah begini kan nanti pada FOMO nih biasanya nih, oh ada cup and handle atau ada ya whatever it is. Dia udah nutup gap di sini ada gap, ya nanti bikin pola cup and handle kayak gini. Nah kalau di sini breakout biasanya nih, itu yang seneng ini kok. Sorry, ini kok aku kayak cuma pusing. Yang seneng kalau udah breakout kayak gini, yang seneng trader karena udah konfirmasi istilahnya begitu. Tapi kan kalau teman-teman investor kan maunya semakin bawah semakin murah. Bedanya di situ. Kalau bisa nggak naik-naik ya, Vin ya. Iya, bener. Gua juga salah satu orang yang terbaptis jadi investor. Tuh, Gip. Lu kapan, Gip? Makanya gabung ke Radio Cuan, Gip. Udah gabung nih bersama Kevin Endrana. Iya. Tapi seru sih, emang investing seru sih. Beda Tuh. gitu ya. Beda Mas Gibran. Jadi Ya. kalau kita trader ya, hajar atas gitu kan. Wah, breakout hajar gitu kan. Ya, kalau investor tuh ini emiten kalau bisa udah misalnya harganya 200 gitu nih, bisa nggak 100? Bisa nggak 50? Kalau bisa 50 gitu. Kalau bisa nggak naik-naik tapi IPS naik ya, Iya. Vin ya. Nah, itu enak tuh. Bisa kumpulin terus gitu kan. Gitu. Jadi kalau Nah, aku misalnya udah mau merubah nih habitnya nih, bukan habit sih, kayak gua kan lebih suka trading nih. Ya gua Ya. pengen investing. Cuma Hmm. kayak ya nggak seaktif trading gitu. Kopol. Gimana caranya Kopol kalau mau mengubah habit, mau membaptis teman-teman yang trader jadi investor? Lu dong, kan dulunya lu trader sama investor juga. Harusnya lu dong yang kasih testi. Masa gua? Oh, ya. Abis gua testimonial, lu ya Kopol ya. Ini closing statement juga udah jam 9 nih. Ya Lo kan? gimana? Jadi, kemarin saya ngobrol sama Kopol, Mas Gibran. Investing enak juga ya, aku bilang gitu, tenang gitu kan. Karena aku megang, ini yang aneh, tapi ini investor gila sih, megang waran tuh nggak ada tuh namanya investor megang waran. Nah itu ada makan pempek dulu salah satunya juga tuh. Nah, investor megang waran itu aneh, tapi kan kalau aku tahu reasonnya karena ya aku megang saham itulah, kita nggak usah sebutin namanya, semua orang juga tahu, ya kan. Nah, aku megang waran 2 karena aku tahu mungkin speednya bakalan lebih cepat. Terbukti istri aku punya induk dan aku punya waran 2. Kemarin banget gen aku 57% waran 2, istri aku cuma kayak sekitar baru mau 30%-an karena dia di 80. Ya, anytime-nya apa kita nggak usah sebutin. Harganya hari ini 102 kalau 103 atau 102 closingnya. Nah, Ya, bocorannya spesifik banget itu. iya kan. Nah, tapi yang bikin aku semangat adalah gini, ketika aku ngebedah, ya mungkin cara aku ngebedah sama cara Kopol ngebedah beda, cara pandangnya juga beda, ya kan. Kopol ada ngebedah dari sisi fundamentalnya, rasio-rasio keuangannya lebih detail gitu kan. Kalau aku mungkin lebih ke arah kualitatif sama, ya Kopol juga kualitatif gitu kan, cuma Kopol lebih senior lah. Cuma aku ngeliat, oh ini ada potensi nih, misalnya kayak data center, atau ada potensi dia dengan Alibaba. Nah dari situ, jadi punya conviction mas. Jadi waktu itu, waran aku hold harga 16, terus naik ke 21 kan. Itu kayak di grup aku yang anak-anak trader tuh udah, kita mau TP ya. Aku bilang ya udah TP silakan gitu kan. Tapi aku pribadi, aku nge-hold. Balik lagi ke 16 tuh kayak udah biasa aja gitu. Nah, kuncinya sih sebenarnya gini, kalau bisa sih satu, kalau nggak biasa ya pisah account. Aku sih pisah account gitu misalnya. Oh, kalau mau trading ya udah aku pisah account, mana yang account yang khusus buat trading. Terus kedua, emang investing sama trading nggak bisa digabung. Jadi
kalau mau trading, kalau ada orang yang udah trading tiap hari, udah kebiasa tiap hari trading, ya trading aja gitu kan. Kayak aku tetap ada porsi buat trading. Tapi investing aku mindsetnya gini, ketika aku hold emitennya, mau kemana aja, aku mau turun malah aku anggap murah dan aku akan nambah. Tapi kalau naik ya udah aku hore-hore aja. Dan kurang lebih kan kita sebagai trader kan kita tuh punya gambaran gitu ya. Oh targetnya, teknikalnya bisa sampai sini nih gitu. Jadi kita holdnya tenang gitu loh. Kadang-kadang tuh, sorry ya, banyak kan istilahnya grup-grup gitu ya, atau mentor-mentor mungkin kita sebutnya di cuans gitu, yang istilahnya cuma ini harga sahamnya bakal sampai sini nih gitu kan. Dasarnya apa gitu loh, kan kita juga bingung, apalagi kalau misalnya emiten-emiten yang udah all time high kayak emiten spare part mobil gitu, itu kan juga udah all time high tuh ya kan. Spare part mobil udah all time high ya, Kopol juga punya tuh spare part mobil tuh. Nah, kalau aku tahu fundamentalnya gitu kan, mau aku tradingin, mau aku investingin juga enak gitu loh. Tapi balik lagi niatnya dulu nih di awal, ketika kita ngebedah satu emiten, ketika kita buka satu emiten, niatnya apa sih? Niatnya mau hold jangka panjang, mau oke lah, let's say trading, tapi sambil ada fundamentalnya, jadi lebih yakin dan holdnya bisa lebih panjang gitu. Atau memang bener-bener mau yang oh ya udah ini pattern, let's say pattern inverted head and shoulder, targetnya sekian, ya udah sekian gitu. Jadi kayak we have to respect apa yang kita pilih, ya kan. Termasuk sebenarnya kalau kata Kopol, invest what you know ya Kopol ya, invest what you know, sama trade what you know, sebenarnya kan juga bisa begitu gitu. Nah, sama reason kedua, ini reason terakhir, simpel banget, aku nggak panjang-panjang sebelum Kopol nanti yang kasih tahu teman-teman. Reason kedua adalah aku ada satu emiten yang aku kemarin juga diskus sama Kopol, yang aku tertarik, aku nggak mau sebut emitennya karena aku maunya murah, nggak mau mahal-mahal kalau yang itu. Itu nggak boleh mahal-mahal. Itu buat anak Mas Gibran. Jadi aku bakal taruh itu emiten mungkin 15-20 tahun. Dan I don't care itu emitennya bakal seperti apa. Prinsip aku itu aku bakal investasiin buat anak, tapi tetap setiap kuartal aku pantau ininya, fundamentalnya gitu. Jadi kita tenang juga, nge-hold kita tenang untuk hold fundamentalnya. Tapi aku nggak perhatiin chartnya apa segala macam, aku nggak perhatiin. Malah yang aku perhatiin chartnya, kapan turunnya. Udah gitu aja. Kalau investing tuh lucu deh, seru gitu. Kapan ya turunnya ya, kapan ya turunnya ya gitu. Nah, silakan Kopol, closing statement deh. Closing statement. Kan kalau kita mah radio cuan tuh kerjanya ngeracunin orang gitu, Gip. Sekarang kayaknya lu nih yang mau gua racunin nih, suruh invest. Tapi kok gue punya invest kok, dan maksudnya ada 2 atau 3 emiten gue invest gitu. Itu sama alasan terakhir dari kopi tadi, tunggu turun. Iya, gue tuh selalu mau lihat kayak kapan sih gue bisa beli lagi gitu. Gue gue anggur, cuma kalau gue nambah kan gue average up gitu kan. Tuh. Gitu. Ya. Cuma nggak bisa mungkin ketika gue mencari cara buat trade, gue nggak ketika gue mau mencari cara buat gitu. Karena gitu lah. Putus. Gip, ulangin Gip, putus, Gip. Udah Kopol aja closing statement. Kopol udah closing statement udah. Ya kalau investasi itu sebenarnya seperti gini ya. Jadi kita tuh beli perusahaan seperti kita punya perusahaan itu sendiri gitu, Gip. Nah, misalnya lu punya usaha nih, misalnya punya toko atau punya apa gitu. Ya kan pengennya tuh toko lu berkembang gitu kan. Tapi misalnya gini, kuartal 1 ke kuartal 2, toko lu menurun misalnya penghasilannya. Lu langsung jual nggak tuh tokonya? Enggak kan? Ya, itulah kayak investing gitu. Misalnya kuartal 2 turun sedikit tapi kita tahu prospek jangka panjangnya, tahu apa yang mau kita beli, kita dengan penurunan 1 kuartal 2 kuartal nggak kita langsung jual gitu. Kayak gitu. Tapi ya pertama beli yang apa yang kamu tahu gitu kan, perusahaannya apa, prospeknya gimana. Kedua sih kalau menurut gua, lu tuh harus suka juga sama company-nya. Kalau lu cuman beli yang kamu tahu aja tapi
you nggak suka sama company-nya juga susah juga gitu. Jadi ya Bihunku enak kok, bihunku. ya profit, harus profit sama ya Hmm. emitennya yang lu suka, manajemennya lu suka gitu. Kayak gitu. Mas Friend itu bagus, ya kan? Ya, Baru muncul paket baru 30.000, ya kan? 30.000 unlimited Hmm, gitu. unlimited. Ya, Iya. makanya kalau investor tuh kadang-kadang sering ke RUPS gitu, ke Pubex kan, lihat prospek, terus kenalan sama manajemennya. Jadi selain analisa yang ada di laporan keuangan dan annual report tuh kita harus analisa secara personal juga dong, manajemennya Ya, gimana sih orangnya gitu. Jadi kita perlu juga ketemu kalau menurut saya ya gitu. contohnya kayak ANJT ya, Kopol ya. Kita hajar sampai jam 9, jam 10 juga mau ya itu ya waktu itu ya, Kopol ya. Mau dia ngobrol Iya, gitu. hebat itu. ANJT itu salah satu GCG yang hebat tuh kalau aku bilang. Ya tapi masing-masing orang ya nanti punya 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 selera masing-masing gitu. Nggak Ya, usah sama kalau menurut saya, tapi the end of the day itu banyak perusahaan yang bagus dan juga menguntungkan gitu. Jadi nggak usah ngikutin saya, nggak usah ngikutin Kevin. Nah, masing-masing punya punya sendiri gitu. Dan itu juga Pak bisa menguntungkan gitu menurut gua gitu. Ya, makanya jangan beli karena gua beli gitu. Tapi beli ya, karena lu tahu apa setuju. yang lu beli dan lu suka sama itu perusahaan kayak gitu. Gua terbaptis sebagai investor. Ah, Berarti sekarang Kopol, Pin. gimana? Oh Berarti iya iya. Kayak Kopol diam-diam filmnya itu 8 Bagger. Bayangin film loh. Tuh, bayangin loh. enggak lah. Sujud sembah, ya Kan, kan? Nah, kan itu seru dia. aja gitu ya. Punya emiten yang ini misalnya emiten perusahaan film gitu kan, jarang-jarang kan. Nggak Ya, ada lagi ya, kan. Gitu. ya. Kebetulan perusahaannya bagus gitu kan. tapi gua, Film-filmnya gua, oke, gua mau nanya nih, booming. apa yang membuat Kopol masuk ke film pertama kali? Apa alasannya? Pas beli ya? Nah, Modal sebenarnya tuh telinga mah, modal telinga. kagak ada modal telinga dari mana film. Kagak ada itu, nggak ada bocoran itu mah. Sebenarnya tuh gue tuh senang sama bisnis konten sebenarnya gitu. Nah, dulu tuh yang bisnis konten kan ada Mari, ada ada Aba, ada film. Nah, gue tuh lihat film, cuman dulu tuh kan takut sama si Belvin tuh dulu. Naik turun, ini bener nggak sih perusahaan bagus gitu kan? Nah, gue tuh baru masuk tuh karena Tencent masuk, ada berita Tencent Bocoran masuk. Tencent. Iya, Tencent masuk di GoPay, harganya masih 400. Jadi gue beli tuh di 400 gitu. Pas beli, wah ini bener nggak sih perusahaan bagus, dibuka kan? Terus nggak ada utang. Sekarang kalau perusahaan nggak ada utang tuh nggak bisa bangkrut, ya kan? Ya udah, kalau gitu gue berani masuk nih, beli film gitu. Terus aset-aset. Nah kalau film itu yang dilihat tuh aset film sebelumnya. Jadi dulu dia udah pernah booming apa, itu tuh aset dia gitu. Nah makanya kalau film itu asetnya nggak bisa nyusut. Karena apa? Filmnya kan nambah terus. Yang boomingnya makin banyak. Nah berarti asetnya dia itu akan naik terus gitu. Jadi menurut gua film itu bisa diinvestasikan gitu. Punya aset of value gitu. Tercerahkan nih gua malam hari ini. Dari ngomongin CPO sampai ngomongin film nih malam hari ini sangat-sangat tercerahkan. Semoga besti-besti cuan juga tercerahkan. Waktunya udah menunjukkan jam 9. Kita harus out nih ya, Kopol. Aku belum makan, mau makan dulu. Thank you, Kopol. Ko Kevin. Thank you. Jangan lupa makan bihunku, Pin. Pasti. FKS Food. Aduh, pom lagi. Oke, Bihunku, oke. sambil nonton film. Ya, sambil nonton film Ivana. Ivana, Iya. setuju. Iya. Jangan Udah lupa 2,5 beli. juta loh. Iya, jangan lupa beli taro pas waktu masuk ke bioskop, ya kan? Gitu. Taruhnya yang tempe ya, yang tempe. Yang tempe enak. Chicken onion.
Chicken onion. Oke. Thank you Mas Lip. Sampai jumpa. See you. Ya, thank you. Sampai jumpa Thank you, besok Tom. ya. Sampai jumpa besok. Ya, di event PUBG. Yuk, bye, good night.